Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online Mapel IPS kelas 7 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli Astuti SE. Pada pembelajaran online kali ini di SMP Ma'arif NU 1 Aji Barang, Ibu mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Baiklah, langsung saja di sini akan Ibu terangkan mengenai daftar isi. Di pelajaran IPS itu ada 2 bab. Yang pertama bab 1, kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kemudian di bab 2 kita akan belajar interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Jadi hanya ada 2 bab yang akan kita pelajari di semester Gasal ini. Kemudian akan Ibu terangkan satu persatu inti materi yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat sendiri. Yang intinya kalau kita ringkas itu ada 6 poin yang harus kalian pelajari, di mana yang A adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang B, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang D, dinamika kependudukan Indonesia. E, kondisi alam Indonesia. Dan yang terakhir F, perubahan akibat interaksi antar ruang. Baiklah, kita bahas satu persatu dari bab 1. Tadi judulnya apa? Manusia, tempat, dan lingkungannya. Persepsinya seperti ini. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dari segi lautnya. Bisa kalian amati di sini. Dari segi garis pantainya saja, Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Kanada itu 202.000 km, sedangkan Indonesia 55. Nah, peringkat ketiga adalah Greenland. Greenland itu di Denmark. Itu panjang garis pantainya 44. Selain itu, pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata itu ada di Indonesia, mengingat mempunyai garis pantai yang terpanjang. Nah, sebesar 7,9 juta penduduk miskin itu masih bergantung dari laut. Kemudian 54% protein hewani nasional itu berasal dari ikan. Jadi protein hewan itu kan tidak hanya daging, ada ayam, tapi karena Indonesia itu kaya akan laut, sehingga sebagian besar protein hewaninya itu berasal dari ikan. Nah, selanjutnya, Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Selanjutnya, ini yang A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang sudah Ibu sampaikan ya, faktor-faktornya ya, kesempatan antara dan sebagainya. Ini rangkumannya saja. Nih, kan ada 3 ya faktornya ya. Nah, ini langsung contohnya. Wilayah A penghasil sayuran, sedangkan melakukan interaksi dengan wilayah B yang merupakan penghasil beras. Nah, untuk faktor yang kedua, wilayah X itu membutuhkan wilayah Y sebagai penghasil beras dan wilayah Z sebagai penghasil sayuran. Jadi interaksi antar ruang itu jenisnya macamnya berbeda. Biar bisa antar 2 daerah saja, 3 daerah. Lah ini faktor yang ketiga adalah jaraknya, tempatnya, ya, jalannya untuk mempermudah
aksesibilitas antar ruang. Ini poin yang ketiganya. Nah, sekarang pemahaman ruang di Indonesia. Kita bisa memahami sebuah ruang itu biasanya melalui apa? Peta. Apa itu peta? Gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian apa saja komponen-komponen peta? Bagaimana mengetahui letak dan posisi geografis Indonesia melalui peta? Nanti adalah terakhir, apa pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Nah ini, tadi pengertian peta sudah tahu ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan, dilukiskan pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Apa saja komponen-komponen peta? Lah ini yang di kotak merah ini adalah komponen-komponen peta. Sebuah peta itu harus ada. Yang pertama apa ini paling atas? Judul. Kemudian harus ada yang kedua kotak ini ya, garis koordinatnya. Harus ada apa lagi? Lambang orientasi atau arah mata anginnya. Kemudian harus ada skalanya. Nah, skalanya berapa? 1 dibanding, kalau di sini berapa? 1 dibanding 20 juta. Ada simbolnya. Lah ini contoh di Pulau Kalimantan, ada simbol titik itu menunjukkan pulau ya. Kemudian ada lettering. Lettering itu tulisan di tiap-tiap pulau. Ada garis tepinya. Lah ini ada legenda. Legenda itu di sini keterangan mengenai simbol-simbol peta. Nah, ada sumber petanya. Peta itu diambil sumbernya dari mana? Oh ya, ini misalnya dari administrasi data Sapedia Administrasi Indonesia. Paham ya? Sekilas tentang peta. Nah, sekarang selanjutnya apa pengaruh posisi geografis Indonesia ini terhadap kehidupan? Indonesia itu kan posisi geografisnya sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. Lah, ini pengaruh posisi geografis terhadap Indonesia memiliki 4 pengaruh. Yang pertama adalah mengakibatkan Indonesia mengalami 3 pembagian daerah waktu. WIB, WITA, dan WIT. Apa itu WIB? Waktu Indonesia Barat. Yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, Madura, itu masuknya kita waktunya WIB. Kemudian kalau WITA, waktu Indonesia Tengah. Nanti selisihnya 1 jam. Dan WIT, waktu Indonesia Timur, di Papua ya. Tadi WITA misalnya di mana? Berarti di Kalimantan. Misalnya di sini di Jawa di Banyumas jam 8 pagi, berarti di WITA atau di Bali sudah jam 9, di Papua jam 10. Begitu. Yang kedua adalah pembelokan angin pasat di ekuator. Jadi dengan ada pengaruh posisi geografis, angin pasat itu membelok. Kita itu ada 2 angin ya, angin muson barat dan angin muson timur. Itu di waktu pembelokannya itu di ekuator setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga lah ini, mengakibatkan pergantian musim. Di Indonesia itu hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang pengaruh yang terakhir adalah mengakibatkan vegetasinya lebih beragam, vegetasi tumbuhan maupun hewan. Nah, kemudian untuk poin yang D adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apa saja sih potensi sumber daya alam? Ada 2, potensi hutan dan potensi barang tambang. Ini di bagian bawah ada gambarnya. Potensi hutan contohnya apa? Ada kayu meranti, kayu jati, rotan, kayu cendana, dan kayu akasia. Potensi barang tambang contohnya apa? Minyak, gas bumi, batu bara, boksit, pasir, dan emas. Sedangkan potensi kemaritiman di Indonesia, apa saja kemaritiman, kelautan itu meliputi perikanan, hutan mangrove. Tahu nggak hutan mangrove? Hutan mangrove itu tanaman yang tumbuh di atas air. Ada terumbu karang di lautan ya. Ada mutiara, ada garam, ada pariwisata, ada transportasi, dan ada rumput laut. Ya, baiklah, itu sekilas tentang materi kelas 7 semester Gasal di bab pertama. Semoga kalian bisa memahami
materi ini silahkan kalau kalian ringkas kembali di buku tulis IPS kalian, kemudian kalian foto dan kirim ke Classroom IPS kelas kalian. Baiklah, sekian dulu. Stay healthy, stay safe, ya, stay pray. Jangan lupa selalu berdoa, selalu sehat, selalu menjaga diri. Selalu 5M kita terapkan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.